Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Maufiroh SPD. Saya guru di SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Guru sunnah gitu kalau anak-anak itu ditanyain terus jawab salam semua. Oke. Hari ini ketemu lagi sama Bu Evi. Senang apa enggak? Senang. Coba saya Bu Guru tanya nih, hari ini ada nggak teman kalian yang tidak kelihatan? Kelihatan semua? Kelihatan semua. Kalau kelihatan semua itu artinya teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah semuanya hari ini, sehingga kita bisa ketemu lagi untuk belajar bersama. Nah, sebelum belajar, biar nanti ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, Ustadzah pengen salah satu dari kalian mimpin doa bersama dengan teman-teman. Siapa hari ini yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Ada yang bersiap? Oke, Mbak Tanti, ayo berdoa dulu ya. Baik teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kalian juga sudah good, hebat semua. Tadi doanya semuanya dengan sikap yang khusyuk agar nanti apa yang diharapkan sama teman-teman bisa tercapai. Nah, setelah doa, biar kita ini jadi bangsa yang punya sikap nasionalis, Bu Evi mau ngecek nih. Ada yang hafal lagu wajib nasional bangun pemuda-pemudi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Hafal. Habis ini kita nyanyikan bersama. Ya. Oke. Alhamdulillah, ternyata teman-teman sudah hafal semua lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Sama kayak lagunya tadi, Bu Evi berharap semangatnya teman-teman hari ini seperti saat menyanyikan lagu tadi. Ya. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak Bu Evi dari daerah mana? Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi di Surabaya itu teman-teman, Bu Evi itu punya sesuatu yang unik dari tempatnya Bu Evi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa yang unik dari daerah Surabaya? Ayo, ada yang tahu nggak? Surabaya. Apa patung? Rujak cingur ya, Bu. Ada rujak cingur. Ayo kita makan ya. Oke, Lontong balap. Ada lontong balap, ada rujak cingur, ada patung. Nah, kebun binatang. ada kebun binatang, betul. Jadi di tempatnya Bu Evi itu teman-teman ada banyak keunikan dari daerah yang ditempati sama Bu Evi. Nah, tentunya selain tempatnya Bu Evi, tempatnya teman-teman juga punya keunikan. Apa coba? Siapa yang mau menyebutkan keunikan dari daerah tempat tinggalnya masing-masing? Ayo.
Atau kalau misalkan, Bu, kita kan dari Surabaya semua, barangkali ada neneknya atau ada temannya yang dari daerah yang lain-lain. Coba bisa nyebutkan keunikannya? Di tempat saya, Bu Evi. Oh iya, Mbak Pita apa? Di tempat saya ada reok, Bu Evi. Masya Allah. Teman-teman ada yang tahu nggak reok itu apa? Nggak tahu, biar Mbak Pita cerita. Itu loh Bu, topeng yang besar, yang topengnya itu dari kulit harimau, terus belakangnya ada bulu meraknya itu loh Bu. Oh, Masya Allah, unik sekali ya. Kesenian dari daerahnya Mbak Pita. Akhirnya kita tahu loh teman-teman, ternyata daerahnya Mbak Pita punya keunikan daerah yang di daerah kita tidak punya. Mbak Pita dari daerah mana? Pasti bukan Surabaya, di Surabaya enggak ada soalnya. Oh, teman-teman. Ponorogo Bu. Ternyata dari Ponorogo teman-teman. Oke. Hari ini kita akan belajar yang unik-unik. Nah, tapi tidak semuanya yang kita pelajari hari ini yang unik-unik. Unik-uniknya yang kita pelajari unik-uniknya adalah keunikan cerita. Jadi kita nanti akan belajar cerita dari daerah yang unik. Nah, cerita daerah ini nanti yang unik termasuk di salah satu materi kita yaitu teks cerita fiksi. Selain teks cerita fiksi, nanti hari ini kita juga akan belajar tentang gaya. Teman-teman, seperti janjinya Ibu tadi, kita akan belajar tentang keunikan cerita dari sebuah daerah. Ada yang suka membaca cerita enggak di sini? Suka Bu. Suka, alhamdulillah. Ibu senang loh kalau teman-teman itu suka membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Kita semua nanti. Coba, siapa yang bisa menyebutkan salah satu cerita dari sebuah daerah? Cerita daerah. Roro Anteng Joko Seger, Bu Evi. Ada yang tahu cerita Sangkuriang? Tahu Bu. Wah, semua Iya Bu, pernah baca Bu. pernah ya? Coba Ibu tunjukkan cerita Sangkuriang. Nah, sebentar. Nah, ini Ibu ada legenda Sangkuriang, asal-usul Tangkuban Perahu. Nah, ini ada cerita tentang Sangkuriang. Ibu bacakan ya. Dahulu kala di tanah Pasundan Jawa Barat ada seorang dewi surgawi yang cantik jelita. Namanya Dayang Sumbi. Dia tinggal di sebuah gubuk di hutan bersama anjing setianya Tumang. Suatu hari saat menenun kain, dia kehilangan salah satu alatnya. Bosan cari kemana-mana, Dayang Sumbi berkata pada dirinya sendiri, barang siapa bisa menemukan alat yang hilang dan mengembalikannya padaku, jika dia laki-laki aku akan menjadikannya suami, dan jika dia perempuan aku akan menjadikannya saudara. Itu tadi cerita tentang Sangkuriang. Sengaja ceritanya ndak Ibu bagikan berupa tulisan, biar teman-teman menyimak cerita dari Bu Evi. Nah, dari cerita tadi, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Tahu tidak teman-teman? Dayang Sangkuriang Bu. Oh Bu, Dayang Sumbi, anjing. Betul. Ada Ada babi. Sangkuriang, ada babi hutan, ada anjing, ada Tumang, ada ibunya Dayang Sumbi. Nah, ternyata teman-teman menyimak ceritanya Bu Evi. Good. Jempol 2 buat teman-teman. Oke. Nah, ternyata teman-teman cerita yang Ibu ceritakan tadi itu adalah salah satu contoh cerita fiksi. Dulu di pelajaran sebelumnya teman-teman pasti sudah bisa membedakan antara teks fiksi dan teks non fiksi. Ada yang masih ingat apa itu teks fiksi dan teks non fiksi? Bedanya apa? Fiksi itu hayalan Fiksi Ibu. rekaan. Oh iya,
Fiksi itu Non-fiksi hayalan. nyata. Karni 100. Wah, Mbak Karni dapat 100. Kalau non fiksi apa? Cerita nyata. Cerita nyata, Bu. Nah, Mbak Dian juga 100. Beneran ada, betul. Jadi kalau teks cerita fiksi itu hayalan. Oke, kalian simak penjelasannya Ibu. Sebentar. Nah, cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah rekaan atau hayalan pengarang atau didasari angan-angan dan bukan berdasar kejadian nyata. Isi cerita murni berasal dari hayalan pengarang, tapi bisa juga berdasarkan fakta. Namun nanti ditambah-tambahi gitu ya teman-teman ya, dibuat didramatisir. Nah, itu namanya cerita fiksi. Kemudian iya diolah menjadi bahan cerita yang menarik biar nanti yang ininya suka gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk ciri-ciri cerita fiksi seperti yang disampaikan teman-teman tadi ya. Jadi merupakan rekaan pengarang, kemudian bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Kayak kejadiannya Sangkuri yang tadi, itu ada asal usul Tangkuban Perahu. Kemudian disajikan dalam alur cerita. Alur itu apa teman-teman? Ayo, ini ada kata-kata alur. Apa itu alur? Jalan ceritanya. Nah, Urutan ceritanya. pinter. Alur itu urutan ceritanya. Ya, kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya bahasanya itu mudah dipahami. Komunikatif itu kayak omong-omongan. Ada si A bilang apa, si B bilang apa. Tadi Sangkuriang bilang, ayo Tumang, tangkap babi hutan. Nah, itu bahasa yang komunikatif. Kemudian bahasanya tidak baku. Nah, beda kayak buku teks pelajaran yang teman-teman punya di rumah, itu bahasanya pasti baku, resmi. Nah, itu namanya bahasa tidak baku yang di cerita fiksi tadi. Yang terakhir, memiliki amanat atau pesan moral. Jadi dalam sebuah cerita fiksi itu ada pesan di dalamnya untuk si pembaca. Apa sih yang bisa diambil dari cerita fiksi tadi yang bisa dicontoh sama pembaca? Nah, pesan-pesan itulah yang dinamakan amanat atau pesan moral. Kemudian dalam sebuah cerita fiksi teman-teman, seperti yang dibacakan sama Bu Evi tadi, ada unsurnya. Unsur itu berarti penyusun yang ada di dalamnya teks fiksi. Tadi ada alur yang katanya teman-teman ya, alur itu jalannya cerita. Ada tema. Tema itu tentang apa sih ceritanya? Nah, kemudian ada latar. Apa itu latar? Masih ingat? Apa itu latar? Tempat kejadiannya, Bu. Iya, betul. Jadi latar itu ada dua sesuai jawabannya teman-teman. Ada latar tempat dan ada latar waktu. Nah, tempat itu di mana? Di sekolah, di hutan, di rumah, di mall, wah banyak itu namanya latar tempat. Sedangkan latar waktu itu kejadiannya itu di pagi hari atau di siang hari gitu ya, kelihatan nanti di ceritanya, itu latar. Kemudian ada watak. Apa itu watak? Sifat, Bu. Sifat, Bu. Benar. Watak itu sifat. Jadi setiap tokoh yang di dalam sebuah cerita itu punya watak. Nah, kira-kira wataknya nanti sama apa tidak dalam sebuah cerita? Beda, Bu. Betul, tidak Bu, pasti berbeda. Kalau wataknya semua nanti lah lucu Bu, nanti tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat ya, gitu ya. Yang terakhir adalah amanat, seperti yang ciri-ciri tadi ya, ada pesan amanat dari sebuah cerita. Nah, cerita fiksi sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama cerita rakyat. Kemudian ada cerita pendek dan novel. Nah, cerita rakyat seperti yang Ibu ceritakan yang kita bahas hari ini adalah cerita rakyat. Jadi cerita yang asal mulanya itu dari mulut ke mulut. Jadi ceritanya itu dari daerah itu sendiri, diyakini pernah terjadi. Padahal sebenarnya kita semua tidak tahu itu beneran pernah terjadi apa tidak, gitu ya. Itu namanya cerita rakyat. Keunikan dari daerah masing-masing. Kemudian ini cerita pendek. Cerita pendek itu cerita yang
dikarang oleh pengarang pendek aja. Jadi hanya satu kejadian selesai gitu, namanya cerita pendek. Kemudian yang terakhir novel. Novel ini lebih panjang, nanti bukunya jadi kayak 1 jilid gitu. Oke. Ini penjelasan Bu Evi tentang cerita fiksi. Ada pertanyaan tentang cerita fiksi atau sudah paham? Ayo siapa yang mau tanya? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita Ampun, kalau Ibu. sudah paham, nah Bu Guru mau cek beneran paham apa tidak. Tak bagikan LKPD-nya, kemudian nanti dikerjakan secara mandiri. Paham? Paham, Bu. Gotong royong Oke, tidak boleh, Bu. siap. Dalam? Gotong royong ngerjakan tidak boleh. Loh, Aan, Nggak boleh. gotong royongnya itu ada waktunya ya. Kalau yang sekarang ini Hidup rukun waktunya ini, tidak. Bu. Loh, kalau hidup rukun nanti ya kita kerja bareng bersihin kelas. Oke, Aan nanti tak jadikan ini apa namanya ketuanya nanti ya. Ketuanya buat siap, kerja Ibu. bakti membersihkan kelas. Oke, sudah selesai LKPD-nya teman-teman. Sudah, Bu. Siap, Ibu. Sip. Oke, yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Sekarang teman-teman boleh kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Wes. Jadi, ternyata tadi teman-teman sudah mengerjakan, sudah tahu ada beberapa keunikan cerita fiksi dari daerah masing-masing ya. Teman-teman, ada yang tahu enggak Candi Prambanan? Oh, Tahu, Bu, tahu. saya pernah ke sana, Bu. Alhamdulillah ternyata Mbak Dian sudah pernah ke Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu ada di daerah mana teman-teman? Tadi ceritanya ada yang ceritanya Mbak Tanti tadi. Dari mana itu? Dari Jogja, Jawa, Bu. Jawa Tengah, Bu, ya. Jawa Awal Dari Tengah. Jawa Tengah. Ada hubungannya sama Roro Jonggrang ya. sentral. Iya. Saya belum pernah ke sana, Bu Evi. Oh, Mbak Tanti belum pernah ke sana. Oke, nanti Bu Evi usulkan kepada kepala sekolah biar kita ke sana bareng-bareng ya. Siap. Siap, oke. Candi Prambanan. Jadi ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada Candi Muara Takus dan banyak-banyak yang lainnya. Itu keunikan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penduduk Indonesia, apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestariannya? Menjaga Boleh kebersihannya, Bu. mencoret-coret. Tidak boleh mencoret-coret. 200. Tadi Mbak Karni sudah dapat 100, sekarang dapat 200. Apalagi? Mempromosikannya dengan baik. Mempromosikannya Supaya dikenal dunia, Bu. dengan baik. Oke, jawaban kalian dapat 100 semua. Ya, benar. Kita harus menjaga. Salah satunya tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Gitu ya. Nah, tempat wisata, teman-teman, selain kita juga harus menjaga kebersihannya, di sana itu juga ternyata ada petugas kebersihan yang memang tugasnya untuk membersihkan tempat-tempat wisata. Nah, kira-kira nih ya, kalau petugas kebersihan gitu, kalau membersihkan tempat segitu gedenya pakai apa coba? Apakah bawa kantong kresek? Tidak, Bu. Enggak, Bu, Apa? lama. Lama. Pernah lihat gerobak dorong? Gerobak sampah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tiap sore, Bu, lewat depan rumah. Oh, ini tiap sore lewat. Oke, Ibu tunjukkan gambar ini ya, gambar gerobak sampahnya. Nah, kayak gini. Ini namanya gambar gerobak sampah. Bapaknya ini sedang ngapain? Diapakan gerobak sampahnya? Tarik. Didorong, Bu. Tarik. Iya, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang didorong, tergantung butuhnya bapaknya ya teman-teman ya. Oke, benar. Bapaknya tidak memanfaatkan teknologi nih, harusnya bawa sepeda motor ini, Bu. Harusnya bawa sepeda motor. Aan, ini kan lagi di kawasannya candi, boleh nggak naik motor? Boleh, Bu Guru.
Betul, tidak boleh teman-teman untuk menjaga kelestariannya candi. Nah, makanya bapaknya pakai gerobak dorong. Tapi idenya Aan tadi sudah bagus. Kenapa nggak langsung pakai sepeda aja, Bu? Lebih keren itu. Oke. Tapi tergantung tempatnya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, ini adalah gerobak dorong. Di gerobak dorong itu teman-teman bisa lihat bapaknya menarik dan mendorong gerobak sampahnya. Nah, kemudian ibu juga punya gambar lagi. Satu lagi. Ini gambar apa teman-teman? Ayunan. Ayunan, Bu. Ayunan Ibu. Ayunan. Swing Ayunannya double. bagaimana keadaannya? Swing double. Bagaimana keadaan ayunannya sekarang? Bersih. Diam. Diam, Bu. Ya, betul, diam. Nah, ini Bu Evi ada ini, ada gambar lagi, ada video. Coba tak tunjukin yang mana. Wah, videonya kok tidak kelihatan. Ini enggak usah ya, ini kita lihat ini aja, balik lagi. Oke, videonya sedang tidak bisa diputar teman-teman. Ini ada ayunan aja. Oke, Bu Evi tanya, di ayunan itu diem. Kira-kira nih, kalau misalnya nih, siapa sih yang suka main ayunan sampai segede ini? Saya Ada yang suka? Saya suka, Kita semua Bu. dong, Ibu. Ya, Bu. Masih suka semua ya, alhamdulillah. Ternyata semuanya masih suka main ayunan. Oke, enak ya main ayunan ya. Bisa ngapain kalau di ayunan? Enak, ayun-ayun. Enak di ayun-ayun. Biar bisa Bisa terasa terbang. enak. Ayunannya diapakan? didorong. Nah, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang juga didorong. Oke. Kalau misalnya nanti ayunannya tidak didorong dan tidak ditarik, kamu duduk di atasnya bisa gerak enggak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya. Tidak bisa, Bu. Jadi diem aja enggak jadi enak ya? Iya. Iya. Oke, jadi ayunan tadi yang seperti teman-teman lihat, kalau misalnya kita naik di atasnya, ada teman yang narik dari belakang, ayunannya jalan. Nah, tarikan yang kamu berikan kepada teman itu disebut juga dengan gaya. Masih ingat dengan pelajaran gaya di tema 2 sebelumnya? Ingat, Bu. Ingat, alhamdulillah. Jadi gaya, Bu Evi ingatkan, barangkali ada yang kelupaan. Jadi gaya kemarin sudah kita pelajari. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan perubahan benda. Baik itu perubahan bentuk benda ataupun perubahan gerak benda. Jadi benda yang diberikan gaya itu bisa bergerak. Contohnya ayunan tadi yang kamu berikan tarikan bisa bergerak. Ayunan yang diberikan dorongan juga bisa bergerak. Itu namanya gaya. Bukan kok gayanya selfie di depan kamera. Nah, ini gaya yang lain. Nah, itu yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk membuktikan apakah benar katanya Bu Evi tadi itu bisa merubah geraknya, teman-teman akan Bu Evi ajak untuk mencari tahu sendiri. Cari tahunya bagaimana Bu Evi? Cari tahunya adalah dengan melakukan percobaan sendiri. Percobaan sederhana sendiri. Jadi kamu nanti akan Ibu minta berpasang-pasangan, kemudian mengerjakan tugas. Di situ nanti Bu Evi akan berikan langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan dalam kegiatan untuk membuktikan adanya perubahan gerak. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Sebelum dibagikan LKPD-nya, sekarang disimak dulu penjelasannya Ibu. Yang pertama, teman-teman nanti kerjanya berpasangan, berarti berapa orang?
Dua orang. Oke, 2 orang. Nah, 2 orang ini nanti prakteknya yang dilakukan itu sesuai dengan langkah-langkah yang di LKPD yang akan dibagikan sama Ibu. Nah, penasaran nggak sama LKPD-nya? Penasaran, Iya, Bu? Iya, Penasaran ya? Mau disuruh ngapain ya sama Bu Evi ya gitu ya. Nanti jangan-jangan disuruh salto ini. Enggak, Bu Evi baik kok. Baik hati dan tidak sombong ya. Oke. Jadi nanti ada langkah-langkahnya kamu ikuti. Dari langkah 1, langkah 2 disuruh ngapain, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, dari langkah-langkah yang kalian lakukan dari percobaan tadi, kalian berdiskusi sama teman pasangannya, kira-kira bagaimana sih nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Evi atas percobaan yang sudah kalian laksanakan. Nanti kegiatannya ada 2 kali kegiatan. Jadi, nah, Mbak Erta, oke, terima kasih. Ya, jadi 2 kegiatan nanti dilakukan bersama-sama, dua-duanya mencoba ya, tidak kok satunya mencoba, terus satunya diem aja, udah aku ikut kamu. Ada yang begitu? Nggak ada, Bu Guru. Nggak ada, alhamdulillah. Bu Evi yakin anaknya Bu Evi itu semuanya jos, semuanya jos, semuanya hebat, semuanya kreatif. Nah, oke, baik, Bu Evi bagikan dulu. Oke, sekarang silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, oh ya satu lagi Bu Evi lupa. Nanti setelah mengerjakan, Bu Evi punya tantangan. Jadi setiap kelompok yang sudah mengerjakan nanti melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, jadi berdua nanti tampilnya di depan, boleh satunya menjawab nomor 1, boleh satunya menjawab kegiatan yang nomor 2. Understand? Paham? Iya, Paham. Paham, Bu. Silakan dikerjakan. Paham, Bu. Kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya Ibu ya. Ibu juga akan keliling mau ngecek ini siapa yang mengalami kesulitan. Silahkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sip, yang sudah selesai. Oke, kelompoknya siapa nih yang mau tampil duluan? Ayo, siapa yang berani tampil duluan? Saya sama siapa, Ibu? Mbak Sama Karni. Ibu Erta. Iya, Sama oke. Erta, Ibu, sama Erta itu. Ya, ya. Ayo, Mbak Karni sama Erta. Mbak Karni mau yang nomor 1 apa yang nomor 2? 1. Nomor 1, oke. Berarti Mbak Erta yang nomor 2, enggak apa-apa ya Mbak Erta? Iya, Bu Guru. Silahkan Mbak Karni. Tadi kan saya percobaan itu bola ya Ibu, saya tendang, bolanya bergerak Ibu. Terus letakkan bola di lantai, terus apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Kalau saya hentikan bolanya, gerakannya diem Ibu, bolanya diem. Nah, terus Diem tidak gerak gitu ya? ya karena saya tahan, betul. nggak bisa gerak. Sip. Lanjut. Terus yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan bola, teman saya menghentikan. Kesimpulan apa yang kamu peroleh? Bola yang diberi gaya berupa dorongan itu bisa bergerak, Ibu. Itu kalau saya tendang, teman saya tendang ya bergerak bolanya itu. Berarti bolanya tak saya beri gaya. Pinter. Oke. Terima kasih Mbak Karni. Oke, dari presentasinya Mbak Karni tadi dijelaskan, katanya Mbak Karni, bola yang diberikan gaya akan bergerak. Betul tidak teman-teman? Betul. Betul, Bu. Oke. Betul. Jadi bola yang diberikan gaya itu akan bergerak. Nah, suatu benda yang diberikan gaya itu bisa bergerak. Oke, kita lanjut ke Mbak Erta. Kegiatan yang kedua Mbak Erta. Mbak Erta. Mbak Erta.
Sepertinya Mbak Erta masih ini ya. Oke, bisa dijawab sekalian sama kelompoknya Mbak Karni, dilanjutkan lagi yang kegiatan 2. Saya Ibu. Oh, iya. Saya nggak Bu? Oke. Untuk percobaan 2 Bu ya, buatlah mobil mainan dengan tali gitu kan Bu ya. Terus kemudian menarik mobil berlahan Ibu ya. Terus pelan, utamanya pelan. Semakin lama semakin cepat gitu Ibu ya. Sama lari. Nah, terus Gimana percobaan jadinya? 3, tarik mobil lurus ke depan. Nah, untuk percobaan yang pertama mobil yang awalnya pelan Ibu ya, kalau saya tarik semakin cepat Ibu. Jadi ternyata setelah Mbak Karni berlari, mobilnya jalannya bagaimana? Cepat. Semakin cepat. Oke. Tarik. Iya. Lanjutkan lagi Yang Mbak Karni. kedua, mobil mainan ditarik dari lambat ke cepat dengan gaya. Kesimpulannya, gaya itu menyebabkan kecepatan berubah Ibu, dari yang tadi pelan menjadi cepat seperti tadi mainan itu Ibu. Betul. Ketika saya berlari semakin cepat. Terus yang ketiga. Terus yang mobilnya dibelokkan tadi bagaimana? Yang mobilnya dibelokkan, arah geraknya kembali berubah. Arah geraknya berubah. Iya. Jadi ternyata setelah diberikan gaya waktu dilurus, kemudian dibelokkan, gayanya ke arah yang berlawanan. Ternyata mobilnya juga bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, ternyata kesimpulan yang kedua, gaya selain merubah kecepatan gerak benda, ternyata gaya juga bisa mengubah arah gerak benda. Nah, ini 2 kegiatan yang kalian lakukan untuk membuktikan gerak benda, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, alhamdulillah presentasi semua kelompok sudah selesai dan teman-teman juga jawabannya sudah oke semua. Insya Allah paham ya teman-teman. Iya Bu, sudah Bu. Paham sekali Bu. Oke, alhamdulillah paham sekali. Oke. Untuk mengecek kepahaman kalian, Ibu akan bagikan tes kecil. Nah, sekarang ini lembar kerja kelompoknya tadi dikembalikan dulu ke Ibu, kemudian sekarang kalian terima lagi lembar kerja yang untuk dikerjakan secara mandiri. Oke? Yes, siap Bu. Oke, sudah selesai pekerjaannya untuk LKPD yang mandiri? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ini belum dicek sama Bu Evi, tapi Bu Evi rasa sepertinya tadi tak lirik gitu jawabannya sudah oke semua. Alhamdulillah sudah paham semua. Kira-kira nih ada yang masih mau ditanyakan? Atau barangkali kamu punya sesuatu kejadian kemudian belum paham, boleh tanya ke Bu Evi. Ada? Tidak? Sudah paham Bu. Sudah paham Bu. Oke, baik kalau sudah paham, alhamdulillah. Bu Evi ingatkan lagi biar kalian tidak lupa bahwa hari ini kita mempelajari tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan, boleh ditarik, boleh didorong, yang bisa menyebabkan perubahan gerak benda. Kemudian bisa juga mengubah bentuk benda. Kalau yang mengubah bentuk benda sudah pernah kita pelajari ya, hari ini kita khusus untuk perubahan gerak benda. Kemudian untuk cerita fiksi, nah di dalam sebuah cerita fiksi itu ada unsur-unsurnya kayak tadi yang Ibu jelaskan di awal ya, ada alur, ada tema dan banyak lagi. Nah, nanti teman-teman yang belum paham boleh dipelajari lagi bahan ajar yang dari Bu Evi biar nanti lebih paham. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh bertanya menghubungi Bu Evi. Bisa dimengerti? Mengerti Bu. Siap Bu. Bisa Bu. Yang sudah belajar hari ini, apa kalian senang?
Senang, Senang, Bu. Senang, Bu. Sekali. Kok mukanya sudah Senang capek banget, semua? Bu. Seneng apa seneng? Senang. Senang, Bu. Sampai Alhamdulillah. kepikiran. Iya, wes. Sekarang coba ya. Tadi ada contoh-contoh cerita teks fiksi. Apa aja contohnya tadi? Coba saya cek. Masih seneng apa enggak ini? Apa contohnya? Sangkuriang. Yang lagi. Terus Terus Telur jonggrang, Bu. jonggrang, pinter. Oke, sip. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa hubungan antara gaya dan gerak? Coba, siapa yang berani angkat tangan? Gaya menyebabkan benda bergerak, Ibu. Sip, alhamdulillah. Berarti sudah paham. Oke, teman-teman, dari belajar hari ini, teman-teman Ibu ajak mempraktekkan kejadian sehari-hari untuk mencari tahu. Kira-kira dengan mempraktekkan tadi, kalian lebih paham atau tidak? Lebih paham. Bu. Senang nggak kira-kira diajak mencoba gitu? Senang, Bu. Senang, Bu. Sering, Bu. Besok lagi? Senang, Bu. Oke, baik. Wes, alhamdulillah semuanya pada senang hari ini. Oke, alhamdulillah dengan percobaan yang sudah kalian lakukan tadi dengan mengalami langsung, Ibu berharap kalian lebih mengingat apa yang sudah materi yang sudah kalian pelajari karena kalian sudah mempraktekkan bagaimana benda itu tadi bergerak, gitu ya. Oke. Dan satu lagi tadi tentang keunikan daerah masing-masing. Kita sudah belajar bahwa daerah kita memang berbeda dan punya keunikan daerah masing-masing. Nah, untuk itu dengan saling bercerita kita bisa tahu keunikan dari daerah teman-teman kita. Nah, dengan semakin banyak tahu kita juga Bu Evi harap teman-teman juga saling menjaga. Nah, siapa lagi nanti yang menjaga keunikan daerah kalau bukan kalian? Nanti Bu Evi sudah tua, kalian kan yang jadi penerusnya Bu Evi, ya enggak? Ya, Bu, betul. Nah, sebagai bangsa yang baik, Bu Evi berharap teman-teman selalu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun daerahnya berbeda dan keunikan daerahnya berbeda-beda. Oke. Demikian belajar kita hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Evi minta pimpin doa dulu sebelum pulang. Siapa yang mau mimpin? Saya Bu Guru. Oke, baik Mbak Pita, silahkan. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Pita. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.